Mengapa Trump menggelandang Presiden Venezuela Nicolas Maduro? Presiden Venezuela Nicolas Maduro bersama istrinya Cilia Flores dikabarkan ditangkap oleh Amerika Serikat pada Sabtu pagi 3 Januari 2026. Penangkapan ini terjadi bersamaan dengan serangan udara Amerika di Caracas, ibu kota Venezuela. Dilansir Reuters, pada Sabtu sore, Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodríguez, yang dilantik menjadi presiden sementara, memberikan pernyataan terkait aksi Washington tersebut. Dalam siaran langsung televisi yang menampilkan Rodríguez dan sejumlah pejabat tinggi lainnya, ia mengecam tindakan tersebut sebagai penculikan. Kami menuntut pembebasan Presiden Nicolas Maduro dan istrinya Cilia Flores, ujar Rodríguez. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, bila diperhatikan dengan seksama, operasi militer penggelandangan Maduro bukanlah sesuatu yang mengejutkan, meski sangat dirahasiakan. Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada Oktober 2025 yang lalu sudah menuduh Amerika Serikat merekayasa perang setelah Amerika Serikat mengirim kapal induk terbesar di dunia, USS Gerald R. Ford, ke Karibia. Washington DC telah mengerahkan sejumlah kapal perang, kapal selam nuklir, dan pesawat F-35 dalam tindakan yang mereka sebut sebagai operasi memerangi pengedar narkoba. Selama berbulan-bulan sebelumnya, intelijen Amerika yaitu CIA telah memantau gerak-gerik Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Sebuah tim kecil termasuk informan Amerika Serikat di dalam pemerintahan Venezuela telah mengamati di mana pria berusia 63 tahun itu tidur, apa yang dia makan, apa yang dia kenakan, dan bahkan menurut para pejabat militer tinggi, apa hewan peliharaannya. Kemudian pada awal Desember, sebuah misi yang direncanakan dan diberi nama Operasi Absolute Resolve diselesaikan. Ini adalah hasil dari perencanaan dan latihan selama berbulan-bulan. Bahkan pasukan elit Amerika Serikat telah membuat replika persis rumah persembunyian Maduro di Caracas untuk melatih rute penyergapan mereka. Rencana tersebut merupakan intervensi militer Amerika Serikat di Amerika Latin yang belum pernah terjadi sejak Perang Dingin, dirahasiakan dengan ketat. Kedua, perintah dari Trump untuk memulai misi datang pada pukul 22.46 EDT Jumat waktu Amerika, atau jam 9.46 waktu Indonesia bagian Barat, Sabtu tanggal 3 Januari 2026. Perintah itu memberikan izin ke militer untuk beroperasi di sebagian besar waktu malam hari, beroperasi dalam kegelapan. Yang terjadi selanjutnya adalah misi selama 2 jam 20 menit melalui udara, darat, dan laut yang mengejutkan banyak orang di Washington dan di seluruh dunia. Menurut pejabat Amerika Serikat, lebih dari 150 pesawat, termasuk pesawat pembom, jet tempur, dan pesawat pengintai, akhirnya dikerahkan sepanjang malam. Ledakan keras terdengar di Caracas, ibu kota Venezuela, sekitar pukul 02 dini hari waktu setempat, dan kepulan asap terlihat membumbung di atas kota. Saya mendengar suara yang sangat besar, dentuman besar, kata reporter Ana Vanessa Harrero kepada BBC. Semua jendela bergetar. Segera setelah itu saya melihat awan asap besar yang hampir menghalangi seluruh pandangan. Pesawat dan helikopter berterbangan di seluruh kota, katanya. Setidaknya 80 orang sipil dan militer di Caracas dilaporkan tewas. Ketiga, saat serangan udara menggema di sekitar Caracas, pasukan Amerika Serikat memasuki kota tersebut. Pasukan ini juga melibatkan anggota Delta Force, unit misi khusus teratas militer Amerika. Menurut sumber yang diungkapkan kepada mitra BBC di Amerika Serikat, CBS, mereka dilengkapi senjata berat dan membawa pemotong logam untuk memotong pintu baja rumah tinggal Maduro jika diperlukan. Pasukan tersebut tiba di lokasi Maduro tidak lama setelah serangan dimulai pada pukul 02.01 waktu setempat, menurut Jenderal Kane. Namun pada pukul 4.20 waktu setempat pada hari Sabtu itu, helikopter meninggalkan wilayah Venezuela. Maduro dan istrinya telah berada di dalamnya. Mereka menjadi tahanan Departemen Kehakiman Amerika Serikat dan dalam perjalanan menuju New York, di mana mereka diperkirakan akan menghadapi tuntutan pidana. Sekitar 1 jam kemudian, Trump mengumumkan berita pengungkapan tersebut kepada dunia. Maduro dan istrinya akan segera menghadapi kekuatan penuh keadilan Amerika, katanya. Keempat, apa yang kemudian sesungguhnya menjadi tujuan politik Trump?
Bulan Oktober 2025 yang lalu, Dr. Sabatini telah mengatakan Venezuela bukan titik produksi utama narkoba, sebagaimana tuduhan Trump. Maka operasi CIA dan militer bisa berupa hancurkan dan rebut, yaitu menangkap Maduro atau beberapa pembantunya dan membawa mereka ke pengadilan di Amerika Serikat. Faktanya telah terjadi pada tanggal 3 Januari 2025 yang lalu. Tetapi itu semua hanya kedok tipuan dari apa yang sesungguhnya Trump inginkan dengan tindakan brutalnya yang tercermin dalam mulut busuknya. Kami akan mengirim perusahaan minyak terbesar Amerika Serikat yang terbesar di dunia masuk ke Venezuela, menginvestasikan miliaran dolar, memperbaiki infrastruktur minyak yang rusak parah dan mulai menghasilkan uang bagi negara tersebut, ujar Trump dalam konferensi pers setelah penggelandangan Maduro sebagaimana laporan AFP Minggu 4 Januari 2026. Paham sampai di sini? Salam melek politik.